Saya ajak kita buka bersama-sama kitab Wahyu pasal yang keempat. Hari ini kita masuk ke dalam eksposisi kita, melanjutkan dari kitab Wahyu. Kita masuk hari ini Wahyu pasal yang keempat. Kita akan membaca seluruh ayatnya, 11 ayat saja dari Wahyu pasal yang keempat ini. Wahyu pasal yang keempat, saya akan membaca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, dan bergantian seterusnya hingga ayat yang ke-11. Kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari Alkitab kita, pasal yang keempat, saya akan mulai ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara sekalian, kita telah menyelesaikan surat kepada 7 gereja, atau 7 surat kepada 7 gereja atau jemaat yang berbeda-beda, ya, di dalam pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Dan kita melihat di situ gereja-gereja itu memiliki tantangan dan kesulitan yang berbeda-beda. Ada gereja yang kehilangan akan kasih yang mula-mula. Ada gereja yang mengalami aniaya daripada penguasa yang terus menekan mereka. Ada gereja yang akhirnya kompromi dengan ajaran sesat dan juga kompromi dengan imoralitas daripada Isabel dan sebagainya. Tetapi juga kita melihat ada gereja yang setia di dalam segala tantangan, kesulitan, dan tekanan yang mereka hadapi. Dan tetap taat kepada Tuhan, meski mereka sangat lemah dan sangat kecil sesungguhnya. Dan sini saudara sekalian kita melihat dari 7 surat kepada 7 gereja itu, Tuhan memberi penilaian dan respons yang diperlukan oleh setiap gereja yang di dalam keadaan yang berbeda-beda itu. Dan kita sudah mengetahui bahwa 7 surat itu diberikan meskipun ada keunikan masing-masing, tantangan yang berbeda-beda di dalam 7 gereja yang berbeda-beda itu. Surat itu diberikan juga untuk semua gereja sepanjang zaman, termasuk kepada gereja kita hari ini. Karena setiap bagian, setiap surat itu diakhiri dengan kalimat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. He who has ear, let him hear what the Spirit says to the churches, kepada gereja-gereja.
Jadi bukan hanya gereja satu, gereja Laodikia, gereja Sardis, gereja Philadelphia, dan seterusnya. Tapi semua surat itu yang sudah kita pelajari minggu lepas minggu, kita boleh belajar keunikan dan juga sekaligus belajar satu ajaran yang penting untuk mengerti apa yang Kristus inginkan bagi setiap gerejanya di dalam aspek yang berbeda-beda. Sehingga kita menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan dan belajar dan bertumbuh dari apa yang Tuhan kehendaki. Sudah sekalian, salah satu prinsip yang penting waktu kita mempelajari akan hal itu, dan juga sebenarnya di dalam prinsip salah satu prinsip membaca, menafsirkan akan Alkitab, itu adalah yang disebut sebagai prinsip Sitz im Leben, ya, Sitz in Leben. Itu adalah bahasa Jerman di dalam ketika belajar ilmu tafsir, itu sesuatu yang kita perlu pegang, para hamba-hamba Tuhan. Waktu kita membaca Alkitab, kita perlu mengingat akan Sitz in Leben ini. Ini adalah setting in life, artinya mengerti sesuai setiap kalimat, setiap perintah, setiap firman Tuhan itu, kita perlu mengertinya sesuai dengan historical context, ya, dari apa yang kita baca khususnya dari surat-surat itu, dari jemaat itu, historical konteks yang mereka sebenarnya sedang hadapi. Minggu lalu kita bahas misalnya tentang suam-suam kuku, ya. Suam-suam kuku itu, yaitu saya katakan kalau kita tidak mengerti historical konteksnya, kita mulai heran kenapa tidak boleh menjadi suam-suam kuku, seperti air suam-suam kuku. Kenapa Tuhan akan muntahkan? Bukankah suam-suam kuku itu adalah sebenarnya sehat buat kita kalau kita minum? Begitu ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Suam-suam kuku hangat-hangat, begitu ya. Itu baik buat kesehatan kita. Ya, itu salah menafsir. Kita mengerti bagian itu di dalam konteks kita hari ini, ya. Kita harus mengerti konteks di dalam mengapa Tuhan mengatakan itu di dalam konteks khususnya kepada jemaat di Laodikia yang tidak memiliki hot spring yang panas dari seperti kota di sebelahnya, dan juga tidak memiliki air yang dingin yang turun dari gunung seperti kota sebelahnya yang lain. Nah, itu air itu bercampur di kota Laodikia sehingga menimbulkan bau yang tidak enak, menimbulkan buih-buih putih, sehingga airnya itu suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, tetapi tidak bisa diminum. Nah, itu yang maksudnya yang Tuhan katakan kita perlu mengerti Sitz in Leben-nya seperti demikian, ya. Dan pasal yang ketiga yang terakhir kita minggu lalu membahas orang-orang yang setia, orang-orang yang menang, tidak berkompromi kepada ajaran daripada kesalahan, dan tidak kompromi terhadap dan tidak mengikuti arus daripada dunia ini. Tuhan Yesus di sini mengatakan ayat yang ke-21 di dalam kesimpulan pasal yang ketiga, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini adalah janji Tuhan bagi semua umatnya yang menang, setia, dan tidak kompromi dengan dunia ini, dan hidup di dalam kebenaran. Mereka yang menang, mereka akan bersama-sama dengan Kristus duduk di atas tahta, memerintah bersama-sama di atas tahta Kristus. Nah, saudara sekalian, pasal yang keempat kemudian membawa kita, khususnya tentu melalui Yohanes yang dibawa, membawa kita masuk ke dalam tahta Kristus ini dan mau mengerti apa yang terjadi sesungguhnya di situ, apa yang ada di situ, apa yang menjadi paling penting di situ. Kita sekarang dibawa di dalam pasal yang keempat. Saya membaca sekali lagi. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara dahulu yang telah kudengar. Ini adalah suara anak manusia itu, Yesus Kristus, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku, Yohanes ini, dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Nah, saudara sekalian, inilah yang kita pasal 4 ini mau menggambarkan kepada kita apa yang ada di tahta itu, apa yang terjadi di situ. Dan kalau kita tadi sudah membaca secara keseluruhannya, maka secara besarnya, secara prinsip utama daripada pasal yang keempat ini, ketika Yohanes dan kita dibawa untuk masuk ke sorga dan melihat tahta itu, ini adalah vision yang Tuhan berikan kepada Yohanes, maka boleh disimpulkan dengan satu kata. Apa yang Yohanes lihat di tahta itu? Yohanes melihat worship. Yohanes melihat ibadah daripada tua-tua
daripada anak-anak Tuhan, daripada segala suku bangsa datang untuk beribadah kepada Allah yang duduk di atas tahta itu dan anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Saudara sekalian, inilah yang akan kita renungkan bersama. Kita tidak akan masuk kepada detail-detail ya. Ini akan banyak sekali dan akan membingungkan kalau kita masuk ke dalam detail-detail daripada simbolisme ini ya. Tetapi kita perlu mengerti secara besarnya, secara utamanya apa yang ingin diberitakan kepada kita. Dengan segala detail yang sangat menarik sebenarnya, tetapi kadang-kadang bisa membingungkan kalau kita harus membahasnya satu persatu. Tetapi yang utamanya daripada pasal yang keempat, dan sebenarnya banyak sekali di dalam kitab Wahyu ini adalah Tuhan ingin mengajarkan kepada kita tentang ibadah yang terjadi di dalam surga, yang seharusnya juga kemudian menjadi refleksi kepada kita di dalam ibadah kita pada hari ini. Saudara sekalian, ibadah tentu adalah bahasa agama ya. Di dalam setiap agama itu ada ibadahnya. Kalau tidak ada ibadah ya bukan agama namanya gitu ya. Ada orang yang beribadah kepada Tuhan, memuji Allahnya, siapapun Allahnya itu adalah ibadah kepada Allah atau Tuhannya. Saudara sekalian, tetapi sebenarnya bukan hanya bahasa agama, ibadah itu adalah sebenarnya bahasa manusia. Ibadah itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri manusia. Manusia itu ada di dalam dunia ini sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia, maka tidak ada manusia yang tidak beribadah. We are created to worship. Ya, kita adalah manusia yang akan beribadah. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah yang sejati yang dinyatakan dalam Alkitab, maka kita akan beribadah kepada Allah yang lain ataupun sesuatu yang lain yang kita anggap paling berharga, yang kita anggap paling penting, yang kita anggap paling kita mengisi waktu dan semangat kita untuk melakukan ini, untuk mengejar ini. Sesuatu yang kita habiskan waktu, pikiran, tenaga, usaha, tujuan hidup kita. Itulah yang disebut sebagai ibadah. Setiap orang itu adalah orang yang beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Kita mengetahui di Victoria, di Melbourne, ya kita sering mendengar kalimat bahwa footy itu adalah agamanya orang Australia, orang Melbourne khususnya, Victoria. Ya, footy itu Australian Football, AFL, ya Australian Football League. Itu adalah ibadahnya. Itu orang kalau itu memang tergila-gila. Kalau saudara yang belum lama di sini tidak mengerti, ini footy kayak apa ini? Itu kalau di Indonesia mungkin soccer kali ya, atau bulu tangkis, nggak tahu deh ya. Itu orang tergila-gila gitu. Orang setiap kali itu puluhan ribu ya. MCG itu dekat sekali dengan kita di sini, cuma mungkin 1 kilometer lebih ya. Itu orang setiap kali main ada puluhan ribu, 50 ribu, 60 ribu. Kalau grand final bisa 100 ribu orang datang. 100 ribu orang nonton, itu yang datang ke situ, yang nonton di TV semuanya nonton. Begitu AFL main, semua orang sepi jalan sepi dan semua orang nonton akan Australian football ini, kecuali orang-orang Indonesia tidak nonton. Dan itu ada orang yang di Amerika pernah pikir itu kalau hal seperti itu ya, itu mereka bisa search ya, bisa tahu orang-orang itu akan flush toilet mereka itu pada waktu yang bersamaan. Itu pada waktu break. Pada waktu break AFL, mereka ke toilet, mereka pencet flush bersamaan semuanya. Sus! Ratusan ribu orang, jutaan orang flush pada saat yang bersamaan. Ya, saudara sekalian, itulah agamanya orang Victoria, orang Melbourne. Tapi seorang komentator di Amerika ya, US itu dia berbicara di Amerika, mungkin bukan AFL, bukan footy, tetapi ya mirip, yaitu college football. College football mereka yang agak berbeda dengan kita di sini. Seorang komentator mengatakan begini, as they say in this part of the world, college football is much more than just a religion, because it is much more important than that. Bahkan dia mengatakan college football itu lebih daripada agama, karena college football itu lebih penting daripada agama. Yaitu tentu menunjukkan agama sudah semakin ditinggalkan ya, di Amerika, juga di Eropa, termasuk di Australia, tetapi juga mengatakan bahwa iya, sekarang agamanya adalah college football. Ya, sekarang
agamanya, apa yang mereka anggap penting, yang mereka anggap sangat penting adalah football atau apapun itu. Ya, setiap orang itu menyembah sesuatu. Ya, apa yang kita anggap paling penting, apa yang kita anggap yang memberi kepada kita sukacita terbesar, apa yang kita isi waktu kita sehari-hari di luar hidup kita yang sehari-hari, maka kita isi waktu kita paling banyak, apa yang menjadi goal kita, apa yang menjadi kerinduan kita yang paling dalam, itulah boleh dikatakan akan agama kita, dan itulah yang sebenarnya kita sembah. Nah, saudara sekalian, Wahyu pasal yang keempat ini mengajak kita untuk mengerti bukan saja siapa yang kita sembah, tetapi juga mengajar kita mengapa dan bagaimana kita harus menyembah Allah yang sejati itu. Dan ini sesuatu yang sangat penting karena akan menolong ibadah kita menjadi ibadah yang hidup, dan juga sebaliknya akan menolong hidup kita menjadi hidup yang beribadah. Saudara sekalian, ada 4 hal yang kita renungkan bersama-sama, atau 5 hal sebenarnya kita renungkan bersama-sama yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu ini tentang ibadah, tentang worship. Ya, yang pertama kita melihat di sini adalah worship itu di dalam kitab Wahyu, dan sebenarnya di dalam seluruh Alkitab, tetapi secara khusus di dalam kitab Wahyu, dan pasal yang keempat lebih khusus lagi adalah detak jantung dari sorga. Ini poin yang pertama kita akan renungkan. Worship is the heartbeat of heaven. Ya, kitab Wahyu dari mulai pasal yang pertama, Rasul Yohanes yang menerima wahyu ini, dikatakan dia menerima wahyu ini ketika dia sedang beribadah on the Lord's Day. Pada hari Minggu seperti hari ini, Yohanes juga beribadah kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan memberikan wahyunya kepada Yohanes, dan sehingga dia menuliskan semua wahyu yang dia saksikan, yang dibukakan oleh Tuhan kepada dia. Dan di dalam pasal yang keempat ini kita melihat Yohanes dikatakan melihat pintu sorga yang dibukakan kepada dia, dan Yohanes diundang masuk oleh Anak Manusia itu, dan segera seperti tadi saya bacakan, dia dikuasai oleh Roh dan masuk melihat tata di sorga itu. Dan di situ kita melihat sebenarnya semua detail-detail digambarkan adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, mulai dari 4 makhluk. Ya, ada semakin banyak orang yang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dari mulai 4 makhluk yang di sekitar tahta itu memuji Tuhan, dan kemudian 24 tua-tua yang juga di sekeliling lebih besar daripada tahta itu. Dan kemudian mereka 4 makhluk ditambah dengan 24 tua-tua itu 28 orang, 28 makhluk itu memuji, meninggikan akan Tuhan. Dan kalau sudah membaca selanjutnya dalam pasal yang kelima, kemudian malaikat yang berjumlah berlaksa-laksa, pasal 5 ayat yang ke-11 misalnya, maka aku Yohanes melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Beribu-ribu laksa itu adalah 10,000 times 10,000. Itu memuji akan Tuhan. Dan kemudian di dalam pasal yang ayat-ayat selanjutnya kita melihat bukan hanya beribu-ribu laksa malaikat itu memuji Tuhan, tetapi juga seluruh makhluk. Ayat yang ke-13, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan worship, ibadah yang semakin besar, semakin besar, semakin besar sampai seluruh dunia memuji dan meninggikan dan menyembah, beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, semakin banyak orang yang datang itu semakin menggetarkan hati. Ketika semakin banyak orang datang memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Itu kalau sudah mengikuti, misalnya saja kalau sudah pernah mendengar choir yang di dalam KKR, Pendeta Stephen Tong yang di berbagai tempat, ya khususnya di Istora Senayan yang pernah diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itu Pak Tong kumpulkan, saya lupa 1.000 atau 2.000 orang menjadi choir yang besar, 1.000 atau 2.000 choir memuji Tuhan, meninggikan Tuhan.
Itu sesuatu yang menggetarkan hati. Dan melihat akan bagaimana orang memuji-muji Tuhan dengan begitu indahnya. Kitab Wahyu memberikan gambaran yang sangat menakjubkan. Yang bukan hanya 1.000, 2.000 orang, tetapi berpuluh-puluh ribu malaikat. Dan pada akhirnya semua makhluk itu memuji, menyembah, dan meninggikan akan Tuhan. Saudara sekalian, itulah yang menyebabkan Yohanes tersungkur di depan kaki Kristus. Yang kemudian tidak berhenti berseru siang dan malam. Makhluk-makhluk itu memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, di dalam pasal yang keempat yang tadi kita baca. Ya, kita melihat di situ segala makhluk-makhluk itu memuji Tuhan bersama tua-tua itu. Kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan ada, yang ada dan yang akan datang. Saudara sekalian, tentu ini adalah ibadah yang menolong kita untuk bagaimana kita melihat ibadah kita pada hari ini, di dalam zaman ini, sekarang ini, di gereja ini. Ya, meskipun memang tidak bisa kita bandingkan ibadah di dalam dunia ini, gereja kita, bahkan di gereja manapun di seluruh dunia ini, tidak bisa dibandingkan dengan ibadah yang nanti akan terjadi di sorga ketika seluruh makhluk, seluruh malaikat itu memuji-muji Tuhan. Tetapi seharusnya ibadah kita setiap hari Minggu paling sedikit, ibadah raya ketika kita datang bersama-sama, paling sedikit itu boleh kita mencicipi, boleh merefleksikan sedikit, secara pasti tidak sempurna, pasti tidak bisa dibandingkan, tetapi bisa mencicipi akan keindahan, keagungan, kemuliaan dari ibadah yang akan terjadi nanti di surga ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Karena itu sangat sedih kalau ibadah orang Kristen itu terasa hambar. Ibadah orang Kristen terasa setengah hati ketika kita datang beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu paling sedikit. Saya tidak tahu, pasti saudara juga datang ingin, saudara membaca kitab Wahyu, salah satu yang mendorong kita, how good, how beautiful, how marvelous, how amazing akan ibadah daripada umat Tuhan dan juga seluruh makhluk di tengah-tengah, di dalam dunia, bahkan di bumi dan di sorga. Tetapi waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, apa yang ada dalam hati saudara ketika hari Minggu datang untuk beribadah kepada Tuhan? Kita datang beribadah kepada Tuhan. Apakah kita ada sedikit mencicipi akan keindahan, keagungan, kemuliaan yang dinyatakan di dalam sorga ketika mereka, umat Tuhan, semua beribadah kepada Tuhan? Ya, ini sesuatu yang sangat penting, saudara sekalian, ya, dan juga tentu bagi kita ingin sekali beribadah. Kita ingin sekali beribadah, ibadah yang hidup, ibadah yang Tuhan hadir, Tuhan sungguh dipermuliakan, dan ibadah yang menggerakkan hati kita, ibadah yang Tuhan menyatakan dirinya, kebenarannya, kemuliaannya bagi kita sekalian. Tuhan berjanji bahwa ketika umat Tuhan berkumpul, 2 bahkan 3 orang berkumpul, Dia hadir di tengah-tengah kita. Tapi masalahnya adalah apakah kita sungguh-sungguh menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita? Apakah kita datang beribadah setiap minggu itu, ini ibadah itu menjadi indah, ibadah itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan itu, banyak sekali bergantung juga kepada sikap hati kita. Ketika kita datang, apakah kita betul-betul siap kita datang untuk memuji Tuhan? Kita datang untuk menghampiri tahta Tuhan yang mulia, yang agung itu. Apakah kita mempersiapkan diri untuk datang sungguh-sungguh beribadah? Atau ibadah kita itu adalah kita rasa boring? Banyak orang Kristen datang beribadah. Saya tidak bicara tentang style of music, ya. Saya tidak bicara tentang lagu-lagu yang kita nyanyikan. Saya tidak bicara tentang style ibadah kita yang setiap gereja itu berbeda-beda. Banyak hal yang berbeda-beda. Tetapi setiap gereja, apapun stylenya, kalau orang-orangnya, kalau jemaatnya tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan,
Kalau hati orang yang datang tidak siap datang untuk memuji, menghampiri tata Tuhan yang suci dan yang mulia itu. Kalau jemaatnya datang, kita datang tidak sungguh-sungguh ingin sadar, aku sedang menghampiri Allah yang begitu besar, yang berkuasa atas segala sesuatu, lebih mulia dari siapapun di dalam dunia ini, lebih mulia daripada presiden yang ada, lebih mulia dari raja atau ratu yang ada. Lebih mulia daripada semua orang yang paling dihormati dan ditakuti di dalam dunia ini. Saya sedang menghampiri, diundang oleh Tuhan untuk datang beribadah, menghampiri akan tatanya. Itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dan kita begitu take for granted dan kita merasa ibadah itu adalah ibadah yang boring. Kalau sudah membaca Alkitab, kitab Wahyu khususnya, tidak ada, it doesn't come to mind even. Gak pernah terpikir, tidak ada gambaran sama sekali. Umat Tuhan yang datang beribadah, para tua-tua malaikat yang datang beribadah menghampiri tahta Tuhan. Dan kemudian berkata, this is boring. Bahkan gak ada di dalam pikiran mereka sama sekali. Terpikir pun tidak. Karena mereka sedang menghampiri Tuhan yang besar, yang mulia, yang penuh dengan yang gambaran-gambaran di sini yang begitu indah, yang bahkan kita tidak bisa mengerti sepenuhnya. Pemazmur Yohanes ini hanya menggambarkan ini, dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis, ya, memakai istilah bagaikan. Dia tidak bisa menjelaskan secara penuh, ya. And the one who sat there had the appearance of jasper and carnelian. Kita juga tidak mengerti, tetapi ini kita mendapat gambaran yang begitu indah. Dan di situ dikatakan selanjutnya juga, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ya, dia tidak mengerti juga, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, terlalu mulia, terlalu besar, terlalu agung. Kita mendapat kesan itu, itulah yang ingin dikatakan juga Wahyu Yohanes bagi kita sekalian. Saudara sekalian, sikap kita beribadah ini bergantung kepada setiap kita. Kepada setiap kita. Sikap kita datang waktu beribadah itu adalah menentukan seberapa kita sesungguhnya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Dia. Dan juga apa yang ketika kita beribadah kepada Tuhan, sikap kita beribadah kepada Tuhan itu sebenarnya juga menjadi kesaksian kita di tengah-tengah akan dunia ini. Saudara bayangkan kalau ada orang yang baru datang, yang belum percaya, datang, dan dia datang ke gereja ini, duduk di sebelah saudara, dan kemudian melihat saudara beribadah kepada Tuhan. Melihat saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan. Melihat saudara berdiri, tapi tidak tahu apakah sungguh-sungguh menyanyi. Ya. Sikap saudara waktu mendengar firman, sikap saudara waktu pemimpin pujian mengajak memuji Tuhan, sikap saudara waktu pemimpin akan mengajak saudara berdoa, dan sebagainya. Seluruh ibadah yang sudah ditata begitu baik sebenarnya. Kalau saudara rasa boring dalam ibadah itu, boring ya, ibadah ini boring ya, tidak menggerakkan hati sama sekali. Saudara, jangan pikir itu sesuatu yang simple. Ya. Orang yang tidak percaya duduk di sebelah saudara, melihat saudara hadir, tapi hati saudara tidak ada di sini. Dia bisa tahu. Dia akan melihat bukan hanya ibadah ini boring, tetapi Tuhan yang kamu sembah itu boring. Kita datang beribadah kepada Tuhan dan kita merasa ini membosankan. Aku mau cepat-cepat keluar dari tempat ini. Aku ingin melakukan sesuatu yang aku ingin, sungguh-sungguh ingin aku lakukan. Yang aku senang. Nah, itulah ibadahmu sebenarnya. Itulah ibadahmu. Itulah Tuhanmu. Kalau itulah yang ada menguasai hati kita yang paling dalam. Kalau kita melihat sesuatu yang berharga, yang penting, yang menggerakkan hati kita, pasti seluruh pikiran kita, seluruh mata kita, mulut kita, seluruh tubuh kita, seluruh perkataan kita yang keluar, itu pasti perkataan yang memuji Tuhan dari dalam hati kita. Dan kita tahu kan,
Kita tahu orang yang berkata itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Kita secara manusia saja tahu. Apalagi Tuhan yang melihat hati kita yang paling dalam. Saya tidak sedang bicara tentang style ibadah, tetapi Alkitab berbicara, biarlah kita boleh menyembah Tuhan, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ya, kita sudah pernah membahas akan hal ini, saya singgung sedikit saja. Menyembah Dia, Tuhan menginginkan penyembah-penyembah yang menyembah Dia, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah Dia di dalam, tentu pertama di dalam kebenaran yang saya percaya kita sangat tekankan itu di dalam ibadah kita. Di dalam seluruh ibadah Gary, di dalam kebenaran, di dalam firman yang benar, di dalam lagu-lagu yang benar, semuanya di dalam kebenaran, di dalam Kristus. Kristus menjadi utama di situ. Tapi juga biarlah kita ingat, kita dipanggil bukan hanya menyembah Dia di dalam kebenaran, tapi juga di dalam roh kita. Roh berbicara tentang roh kita yang digerakkan oleh roh Tuhan. Artinya juga berarti dari dalam hati kita, jiwa kita yang paling dalam, yang menggerakkan hati kita, sehingga kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Sudah saya sangat rindu dan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama. Setiap hari Minggu paling sedikit, itu adalah paling sedikit. Itu adalah ibadah raya yang disebut ibadah bersama-sama, collective worship. Setiap minggu kita datang dengan sungguh-sungguh. Sudah pasti saya tahu saudara semua anak-anak Tuhan yang ada di sini ingin membaca kitab Wahyu, ingin kita beribadah dengan sungguh-sungguh, menyaksikan kemuliaan Tuhan, mendengar firman-Nya diberitakan dengan setia. Tuhan hadir, Tuhan memberkati kita. Tapi itu tentu dimulai dengan Tuhan yang sudah memberikan roh-Nya kepada kita, memberikan hidup yang baru kepada kita. Sudah ada benih itu, sudah ada hidup yang baru itu. Sudah ada roh di dalam jiwa kita, roh Tuhan yang lebih besar daripada roh dunia ini. Tapi biarlah kita juga meresponi akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Setiap minggu paling sedikit, bukankah sudah rindu juga? Biarlah kita sungguh-sungguh datang, mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tentu kadang-kadang kalau saya mengerti anak-anak, keluarga-keluarga punya anak kecil, kadang-kadang susah sekali, pagi sudah sibuk, sudah repot dan sebagainya. Tapi sebisa mungkin, semua kita, biarlah persiapkan hati, persiapkan sungguh-sungguh. Semalam, dari Sabtu malam sudah tidur dengan baik, jangan tidur terlalu malam. Kita siapkan hati, ini adalah hari yang penting. Aku mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan aku datang tidak telat. Sudah bisa bayangkan telat datang dipanggil presiden? Tidak bisa bayangkan. Ya. Datang dengan sungguh-sungguh, siapkan hati. Mungkin 10 menit sebelumnya sudah datang. Kita sudah siapkan bersama-sama semua yang persiapkan. 10 menit 9.20 itu sudah selesai. Latihan sudah selesai. Tidak boleh ada latihan lagi. Sehingga jemaat boleh datang, boleh siapkan hati, berdoa, siapkan hati untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan setiap pujian yang diajak untuk kita dengan segenap hati, bukan hanya memuji dengan mulut kita, tapi dari dalam hati kita yang paling dalam. Setiap lagu-lagu begitu indah, kalau sudah tidak menghargai, tidak melihat, itu sebuah lagu-lagu yang tidak kita nyanyikan begitu indah, begitu bagus, nanti kita akan lihat di dalam poin selanjutnya. Dan kalau kita mengerti kata-kata lagu itu, yang meninggikan Tuhan itu Kristus yang begitu indah, begitu mulia, begitu baik, begitu mengasihi kita. Yang Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka hati kita tergerak. Kita siap memuji Tuhan. Kita siap mendengar firman. Kita bahkan semua bagian yang kita kerjakan adalah kita sedang beribadah kepada Tuhan, termasuk. Jadi ibadah itu bukan hanya khotbah, saudara. Khotbah adalah di dalam, kalau waktu saya baca kitab Wahyu memang bahkan tidak ada khotbah di dalam kitab Wahyu. Ya karena memang tidak perlu lagi khotbah, sudah langsung bertemu dengan Tuhan. Ya, tapi sekarang masih ada khotbah, perlu sekali khotbah, dan khotbah salah satu yang paling sentral di dalam ibadah, khususnya di dalam gereja Reform. Tetapi saya mau ingatkan bahwa ibadah bukan hanya khotbah, bukan hanya mendengar perkataan Tuhan, tapi seluruh dari awal hingga akhir, bahkan sebelum kita datang. Karena memang hidup kita adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan.
Sehingga waktu hidup kita sungguh hidup memuliakan Tuhan, kita datang semua umat Tuhan yang hidupnya mau memuliakan Tuhan dalam hidupnya, mempersiapkan diri datang beribadah kepada Tuhan, maka ibadah kita pasti menjadi ibadah yang hidup. Pasti saudara ingin itu semua. Tapi itu juga bergantung kepada kita semua. Apakah kita dengan siap hati memuji, meninggikan Tuhan, mendengar firman, memberi persembahan, itu adalah ibadah. Waktu kita confession of faith, aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Itu adalah satu ibadah, menyatakan iman kita kepada Tuhan. Menyatakan siapa Tuhan kita. Siapa yang kita sembah sesungguhnya. Siapa yang paling penting, yang paling berharga dalam hidup kita. Seluruh rangkaian ibadah kita adalah ibadah yang Tuhan ingin kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Semua orang yang melayani Tuhan mempersiapkan diri. Tentu kita tidak sempurna. Tapi tidak mudah sebenarnya mempersiapkan ibadah seperti ini. Saudara lihat kita, apalagi lagunya. Ya lagunya kan dua kalimat, dua baris. Harus terus ganti cepet. Terlambat beberapa detik jadi kacau semuanya. Orang yang melayani di situ, mereka sudah persiapkan. Meskipun tentu tidak sempurna, ada kadang-kadang terlambat, kadang-kadang terlalu cepat dan sebagainya. Ya, tapi itu tidak mudah. Semua latihan, piano dan sebagainya, semua bagian itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tentu harus lebih baik lagi. Tentu harus dengan bukan hanya skillnya, bukan hanya melakukan dengan sebaiknya, tetapi dengan hati yang sungguh mengenal Tuhan, hati yang sungguh ingin memuliakan Tuhan, hati yang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita semua memiliki hati dan yang demikian, itu menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkenan kepada ibadah kita. Dan bukan hanya demikian, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka orang-orang yang datang, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka datang melihat kita beribadah. Meskipun mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tahu Tuhan yang disembah orang-orang ini adalah Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang sangat mengasihi, Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Tuhan sekaligus Tuhan yang begitu mulia, besar, tinggi di sana, tapi juga Tuhan yang hadir, imanen di tengah-tengah kita. Itu menjadi kesaksian yang indah, kesaksian yang akan membawa, menarik orang-orang. Mereka paling sedikit ingin mengenal siapa Tuhan ini. Siapa Tuhan yang begitu besar, begitu mulia ini? Siapa Tuhan yang begitu penting, yang terutama di dalam orang-orang Kristen yang sedang beribadah kepada Tuhan? Sudah sekalian, hal yang kedua kita melihat, worship di dalam kitab Wahyu juga adalah merupakan respons kita terhadap karakter daripada Tuhan. Worship adalah respons kita terhadap karakter Allah. Salah satu sebab utama ibadah kita itu begitu dingin adalah karena kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Albert Einstein mengatakan demikian. Konon dia pernah mengatakan demikian. Ditulis oleh seorang yang lain. Albert Einstein mengatakan, I looked at some preachers said about God and felt they were blaspheming. I had seen much more majesty than they had ever imagined, and they were just not talking about the real thing. Albert Einstein dikabarkan kecewa terhadap gereja, ya, karena dia mengatakan, saya mendengar beberapa pengkhotbah ini tentu koreksi dan bagi saya sendiri, ya tentu ya sebagai pengkhotbah. Saya melihat beberapa pengkhotbah berbicara tentang Allah dan saya merasa bahwa mereka sedang menghujat Allah, blaspheming. Karena aku telah melihat more majesty, keagungan dari apa yang mereka bicarakan, bahkan imajinasikan. Mereka tidak berbicara tentang hal yang sungguh-sungguh ada. Allah itu. Karena Albert Einstein melihat ciptaan, menyelidiki bintang, bulan, ciptaan yang begitu agung, yang begitu mulia. Kalau mereka mengatakan Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang berkata, berfirman, maka semuanya ada. Maka sudah seharusnya, sudah sepantasnya, kalau kita mengenal Tuhan yang demikian, kita akan dengan gemetar, dengan takut, dengan tunduk,
dengan segenap hati kita akan menyembah Dia. Ayat yang ketiga dan sampai 5 yang tadi kita baca itu mengingatkan kita berapa mulia dan agungnya Allah itu. Yang bahkan Yohanes tidak bisa menjelaskan dengan proposisi, dia hanya bisa menggambarkan seperti ini, bagaikan semua batu-batu yang berharga yang dia tahu, yang paling berharga yang dia tahu. Di dalam ayat yang ke-8 juga keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekeliling matanya sebelah dalamnya penuh dengan mata. Artinya bisa melihat, maha tahu, semuanya bisa mengerti segala sesuatu. Dan mereka semua makhluk itu tidak berhenti-henti berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang sudah ada dan yang yang akan datang. Saudara sekalian, kalau kita menyadari Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kalau kita menyadari Dia adalah Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dari the most powerful Almighty. Dia juga Allah yang kudus dan adil, tetapi sekaligus juga Allah yang penuh belas kasihan kepada kita. Allah yang di dalamnya kita hidup, kita bergerak, kita bernafas. Tanpa Dia kita tidak ada, kita tidak bisa bergerak. Bahkan menggerakkan satu jari pun aku tidak bisa. Maka kita sadar bahwa Dia adalah Allah yang patut menerima pujian. Kalau kita mengenal seberapa agung, seberapa mulianya Dia. Fairest Lord of Jesus, lagu yang dia bahwa Yesus itu lebih indah daripada segala sesuatu. Ya. Indah ladang, indah sungai, indah gunung. Kita lihat gunung, kita lihat sungai, kita lihat salju, kita lihat ladang. Sangat indah. Kita lihat malam-malam yang gelap, melihat bintang di atas. Begitu banyak bintang bertebaran. Sangat indah. Pasti menggerakkan hati kita. Kalau orang melihat bintang yang begitu banyak, boring. Lebih baik tidak hidup, mati saja orang seperti itu. Ya. Orang yang tidak punya hati sama sekali. Orang seperti demikian. Tapi kita melihat itu semua pasti menggerakkan kita. Gunung-gunung bergunung-gunung di New Zealand misalnya. Ya. Di Queenstown, danau yang begitu indah, begitu bagus. Setiap kali kita melihat, setiap kali orang yang baru pertama lihat, setiap kali bangun akan bagus banget. Bagus banget. Dan kita pasti mengekspresikan itu dari dalam hati kita. Karena hati kita tergerak melihat indahnya. Tapi lagu Fairest Lord of Jesus mengatakan, He's fairer than all. Dia jauh lebih indah daripada semuanya itu. Dia jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Dia jauh lebih mengasihi kita daripada semuanya itu. Dia jauh lebih memuaskan jiwa kita daripada semuanya itu. Kalau kita mengenal Dia, mengenal karakternya, maka kita akan berespons, memuji Dia seperti kitab Wahyu mengajarkan kepada kita. Ketiga, worship juga adalah respons bukan hanya terhadap karakter Allah, tetapi juga terhadap perbuatan Allah yang ajaib. Perbuatan Allah yang ajaib. Ayat yang ke-11, tadi pasal 4 ayat yang ke-11, sekarang tersungkur, ayat 10 menggambarkan tersungkur ke-24 tua-tua itu, tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas tata itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya, mereka ada mahkota dilemparkan di hadapan Allah. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Bukan hanya berbicara tentang karakter Allah, tapi berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Di dalam hal ini khususnya bicara tentang apa yang Dia ciptakan. Dan oleh kehendak-Nya segala sesuatu itu bisa ada, tentang penciptaan. Nanti di dalam pasal 5, minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana bukan hanya Dia menciptakan kita, tetapi Dia juga sudah menyelamatkan kita melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Sang Domba Allah yang telah disembelih
demi keselamatan kita. Kalau kita mengerti tentang bahwa dia adalah pencipta yang menciptakan segala sesuatu, artinya kita totally dependent on Him. Artinya tanpa dia kita tidak akan ada. Seluruh hidup kita bergantung kepada dia. Ada seorang seorang pendeta mengatakan dia tidak suka naik pesawat. Dan setiap kali dia naik pesawat dia akan berdoa seperti ini. Lord, my life is totally and completely in your hands. Ya. Tuhan, seluruh hidupku seluruhnya totally, secara total, secara penuh ada di tanganmu. Setiap kali dia naik pesawat dia berdoa seperti demikian. Apalagi kalau ada turbulence, goncangan. Goncang. Ada seorang pengkhotbah mengatakan yang lain, ketika terjadi goncangan di pesawat, semua orang itu percaya kepada Tuhan. Semua orang akan berdoa, karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi. What can you do? Ya. Yeah. Tapi pengkhotbah ini mengatakan dia satu hari sadar bahwa itu bukan hanya waktu dia naik pesawat, tapi sebenarnya seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita itu totally and completely di dalam tangan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Ketika kita mengerti Dia adalah Allah yang demikian besar, mulia, dan yang telah menciptakan kita, apalagi yang telah menebus kita, recreate, ya, penebusan itu boleh dimengerti juga sebagai recreation. Ya, karena kita diberikan hidup yang baru, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ada dan dia telah menebus kita. Maka kita akan dengan rendah hati datang menyembah Allah. Paling sedikit di dalam setiap minggu kita datang menyembah Allah yang demikian. Allah yang adalah segala-galanya. John Calvin mengatakan satu kalimat, "The beginning of worshiping God and glorifying Him is to think humbly and modestly of ourselves." Permulaan dari menyembah Tuhan dan memuliakan Dia adalah ketika kita menyadari bahwa ketika kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang begitu terbatas, yang begitu rendah, baru mulai sadar Dia adalah Tuhan yang besar yang harus kita puji dan muliakan. Ini bertentangan dengan ada orang-orang yang mengatakan, aku diajak ke gereja, aku nggak mau datang ke gereja karena aku rasa tidak layak. Ada orang-orang seperti rendah hati ya. Sepertinya rendah hati. Aku belum layak datang ke gereja. Aku tidak layak datang ke gereja. Justru persoalannya adalah kita katakan kepada dia, justru kalau kamu rasa layak, kamu justru tidak boleh datang ke gereja. Kalau kamu layak, kamu rasa lebih cukup baik, kamu rasa cukup berkenan kepada Tuhan, kamu rasa cukup hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan, kamu rasa hebat seperti pemungut cukai itu yang berdoa, bukan seperti orang Farisi itu yang berdoa, aku sudah melakukan itu, aku sudah melakukan ini, aku sudah berpuasa, aku sudah beribadah, aku tidak melakukan segala melanggar perintahmu, aku sudah memberi perpuluhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, dan aku tidak seperti pemungut cukai itu, yang begitu jelek, yang begitu remeh, yang begitu rusak hidupnya. Aku tidak seperti dia. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Maka Tuhan bilang, enyahlah engkau daripada aku. Aku tidak mengenal engkau sama sekali. Ibadahnya sama sekali tidak diterima dan diperkenan oleh Tuhan. Justru ibadah yang sejati dimulai dengan sadar. Pertama, berapa besarnya Tuhan, tapi sekaligus berapa kecilnya dan tidak berdayanya kita. Mazmur pasal ke-8 mengatakan, ketika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bintang-bintang bulan yang kau tempatkan, berapa besar, berapa mulia. Dia mulai sadar, siapakah aku, siapakah manusia, sehingga engkau mengindahkannya. Siapakah anak manusia, sehingga engkau memperhatikannya.
Dia sadar berapa kecilnya dia, berapa besarnya Tuhan. Ketika kita sadar itu, setiap hari Minggu kita datang, ini adalah privilege. Tuhan panggil kita. Debu-debu yang Tuhan ciptakan dari debu ini, yang akan kembali lagi menjadi debu. Yang Tuhan telah ciptakan menurut gambar dan rupanya. Yang Tuhan telah tebus menjadi anak-anaknya. Kita boleh datang dengan hati yang sungguh, hargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya akan tutup di sini. Saya skip poin yang keempat. Saya tutup dengan satu kesimpulan bahwa ibadah itu adalah satu respons yang holistik, ya. Ibadah respons yang seluruh akan tubuh kita, hati kita, pikiran kita, kehendak kita, seluruhnya. Kata yang sering dipakai untuk beribadah itu kepada Tuhan, worship Him, adalah proskuneo, ya, proskuneo. Proskuneo itu adalah falling down, menyembah Tuhan. Ya, kita tentu di sini tidak bisa, ya, tidak bisa, tidak biasa dan sebagainya menyembah bersama-sama dengan falling down. Tapi kadang-kadang bukan kadang-kadang, setiap kali hari Rabu kita datang di dalam persekutuan doa, kita kneeling down di tempat ini, di hadapan Tuhan. Itu satu bentuk respons kita. Ekspresi tubuh itu penting, bukan? Ekspresi tubuh itu penting. Saudara, kalau saya khotbah kepada saudara, saya khotbahnya gini. Saudara juga sebentar pergi semuanya. Atau saya khotbahnya gini. Saudara khotbahnya gini. Saudara, dengar firman Tuhan. Ekspresi tubuh penting sekali juga, saudara. Ya. Saudara datang beribadah juga bagaimana ekspresi tubuh kita mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita, bukan? Dengan hati yang sungguh, dengan mata, dengan telinga, dengan perhatian. Atau saudara ibadahnya ngantuk-ngantuk. Kalau ada orang-orang tua yang kadang-kadang ada sakit, saya nggak apa-apa, saya mengerti, saya mengerti. Tapi kebanyakan juga orang-orang tua yang ada di sini sungguh-sungguh. Saya lihat sungguh-sungguh mendengar akan firman Tuhan. Ya, memuji Tuhan, singing, memuji Tuhan. Wahyu penuh dengan pujian, terutama memuji Tuhan. Ya, itu begitu banyak. Karena itu saya ajak kita semua datang beribadah, semua menyanyi, memuji Tuhan. Tidak peduli merdu, tidak merdu suaramu, itu juga Tuhan yang berikan kok. Ya, tidak peduli agak sedikit fals, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya kalau fals tapi tidak jadi choir lah, tidak usah ikut choir. Gitu. Ya. Tetapi memuji tidak apa-apa. Boleh semuanya. Kadang-kadang sudah lihat Vikaris Izin kalau memuji suka angkat tangan dia kan. Angkat tangannya. Gak apa-apa, itu juga ibu Lucy, istri saya juga suka gitu dia. Dari dulu kebiasaan itu. Memuji Tuhan. Boleh ekspresi. Ya, ada yang tidak biasa, ya tidak apa-apa juga ya. Tetapi yang penting itu adalah ekspresi yang genuine dari hati kita ingin memuji Tuhan, ingin meninggikan Tuhan. Ada yang memejamkan matanya, ya tidak apa-apa. Macam-macam, ada kebebasan, saudara. Tetapi yang harus sama adalah kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi. Itu prinsip yang sama yang semua harus ada. Tapi ekspresinya bisa berbeda-beda. Ekspresi yang sungguh menghargai Dia. Ekspresi yang sungguh memuliakan Dia. Menyatakan Dia adalah Tuhan. Yang adalah segala-galanya. Seorang penulis berkata, ketika kita menyanyi memuji Tuhan, maka kita mengakui bahwa iman kita adalah di dalam Kristus yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, yang akan ada selama-lamanya. Ketika kita memuji dan memuliakan Dia, kita menyatakan pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kita memuji dan memuliakan Dia, kita memfokuskan apa yang sesungguhnya paling berharga
di dalam hidup kita. Kita menyatakan itu di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita juga dikuatkan iman kita di dalam segala kesulitan, pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Ketika kita beribadah memuji Tuhan dengan sungguh, itu juga membentuk hati kita. Membentuk hati kita dan mengganti takut kita akan dunia ini menjadi percaya kepada Tuhan. Iman kita dikuatkan. Respons yang holistik ibadah itu. Sehingga kita pulang, setelah pulang ibadah hari Minggu, harinya Tuhan, kita biarlah pulang terdorong untuk hidup ingin beribadah kepada Tuhan, memuliakan Dia di dalam apa yang kita kerjakan. Baik kita makan, baik kita minum, baik kita bekerja di keluarga, hari-hari kita. Biarlah ibadah kita hari Minggu menjadi ibadah yang hidup, sehingga hidup kita menjadi hidup yang beribadah kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, saya sebagai hamba Tuhan, pendetamu, mengajak kita semua setiap hari Minggu paling sedikit, dan juga tentu di dalam seluruh hidup kita. Tapi biarlah kita belajar setiap hari Minggu dari semua orang yang melayani di dalam ibadah, mempersiapkan sungguh-sungguh. Bukan hanya mempersiapkan skill dan hal semua yang kita lakukan, tapi mempersiapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan setiap jemaat seluruh kita datang dengan sungguh-sungguh. Oh, betapa indahnya. Betapa indahnya kalau kita semua, atau paling sedikit majority dari kita, sebelum 9.30 sudah datang, sudah siap. Kita akan selalu tepat, 9.30 tank. Itu kita akan mulai melatih kita untuk memuji Tuhan. Itu juga latihan bagian dari ibadah. Ya, kita sehingga kita nanti ketika bersama-sama masuk di dalam seluruh rangkaian ibadah, kita boleh sudah mengerti. Apalagi ada lagu yang baru seperti hari ini kan. Kalau langsung dinyanyikan ibadah, belum banyak yang belum bisa menyanyikan. Kita melatih dulu, latih. Oh, kita sehingga kita menyanyikan dengan baik. Dan apalagi ditambah dengan sedikit penjelasan, lebih kita mengerti akan ibadah itu. Seluruh ibadah biarlah setiap hari Minggu sungguh-sungguh menjadi ibadah yang memperkenan akan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saja kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, pimpinlah kami umat-Mu. Tuhan yang mengetahui setiap hati kami. Dan Tuhan yang melihat setiap minggu kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana hati kami, bagaimana sikap kami ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni umat-Mu, ampuni kami yang kadang-kadang tidak dengan serius datang, tidak dengan segenap hati datang kepada Tuhan, menyembah Engkau, Allah yang adalah pencipta segala sesuatu. Tuhan, ajar kami untuk mengerti, mengenal Engkau, semakin mengenal diri-Mu, berapa mulia, besar, agungnya akan Engkau. Mengerti karya keselamatan-Mu bagi kami. Dan Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, bahkan Engkau melimpahi kami dengan segala hal yang baik di dalam dunia ini. Dan bahkan Engkau bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk kesulitan dan pergumulan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Dan
Dan Engkau memimpin kami bekerja di dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan berkati kami, pimpin, sehingga ibadah kami di dalam waktu mulai hari ini dan juga minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun ke depan menjadi ibadah yang sungguh memperkenankan Tuhan. Dan Kau memberkati dan memimpin akan umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.